Halo teman-teman cerdas, ketemu lagi nih. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita lakuin, yaitu bertukar dan membayar. Udah pada siap belum? Yuk kita langsung mulai aja petualangannya. Coba deh, bayangin sebentar. Kalau sekarang kan gampang ya, mau jajan tinggal kasih uang. Tapi, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya orang-orang zaman dulu banget sebelum ada uang, kalau mau jajan atau beli sesuatu? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi awal dari penjelajahan kita hari ini. Oke, ayo kita putar waktu mundur ke zaman dulu. Waktu itu orang-orang pakainya sistem yang namanya barter. Kedengarannya simple ya, tinggal tuker barang aja. Tapi ternyata, nggak segampang itu loh. Kita intip cerita dari hutan Kelayau ya. Di sana, Kak Kancil habis panen jagung banyak banget. Tapi dia lagi pengen makan kangkung. Kebetulan, Dak Bebek punya banyak kangkung dan lagi pengen makan jagung. Wah, pas banget. Akhirnya mereka tukeran deh dan dua-duanya jadi senang. Tapi coba lihat yang lain, nggak semua seberuntung itu. Ella Pelatuk punya sendok kayu, dia maunya bunga. Tapi ke kelinci yang punya bunga nggak butuh sendok. Terus hen ayam, dia pengen vas bunga, tapi malah ditawarin ubi. Waduh, jadi rumit ya kalau keinginannya beda-beda. Nah, kegiatan tukar-menukar barang kayak yang dilakuin hewan-hewan tadi, itu dia yang disebut barter. Jadi ingat ya, kuncinya adalah barang ditukar langsung sama barang lain, nggak pakai uang sama sekali. Jadi, dari cerita tadi kita bisa lihat ya masalahnya. Pertama, nyari orang yang mau tukaran barang yang cocok itu bisa lama banget. Kedua, kita belum tentu dapat barang yang kita pengenin. Dan yang ketiga, ini nih, kalau barangnya makanan kayak buah atau sayur, wah, bisa keburu busuk sebelum nemu orang yang mau tukeran. Repot kan? Karena barter itu ternyata ribet banget, para hewan di hutan Kelayau akhirnya mikir keras. Gimana ya caranya biar gampang? Dan akhirnya mereka nemuin satu ide cemerlang yang mengubah semuanya. Ide pertama yang muncul adalah pakai batu-batu cantik buat alat tukar. Keren juga ya idenya. Tapi ada masalah lagi. Tikus langsung protes. Aduh, batunya berat banget buat aku. Belum lagi ukuran batunya kan beda-beda, jadi nilainya jadi nggak adil. Wah, gagal deh ide pertama ini. Terus muncullah ide jenius dari Ella Pelatuk. Gimana kalau kita pakai kayu aja? Akhirnya mereka bikin uang kayu bentuknya bulat. Ada 3 ukuran, terus dikasih angka 1, 2, dan 5. Nah, ini baru solusi jitu. Sekarang bayar apa-apa jadi gampang. Bahkan buat ngasih kembalian juga lebih praktis. Oke, dari cerita uang kayu di hutan, sekarang kita balik lagi ke dunia nyata. Ke uang yang kita pakai, yaitu rupiah. Tapi jangan salah ya, nulis nilai uang rupiah itu ada aturannya loh. Yuk kita pelajari bareng-bareng biar kita semua jadi jago. Nah, ini bagian yang super duper penting. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ada 3 aturan emas. Aturan pertama, selalu diawali dengan Rp. Dan Rp ini harus nempel langsung sama angkanya. Nggak boleh ada spasi. Aturan kedua, setelah Rp, jangan pernah pakai titik. Ingat ya, nggak ada titik. Dan aturan ketiga, selalu diakhiri dengan tanda koma dan 2 angka 0. Jadi nulisnya, 0,00. Jadi, nilai uang itu bisa kita tulis pakai 2 cara. Pertama, pakai angka. Contohnya 10.000,00. Kedua, bisa juga ditulis pakai huruf. Jadi, Rp10.000. Dua-duanya bener kok. Tinggal kita sesuaikan aja pakainya kapan. Oke, sekarang waktunya tes ombak. Siap-siap ya? Coba lihat tulisan di layar. Penulisan Rp.5000 ini menurut kalian benar atau salah? Ayo coba ingat-ingat lagi 3 aturan emas yang tadi. Udah yakin sama jawabannya? Dan jawabannya adalah salah. Yeay, selamat ya buat yang jawabannya benar. Kalian keren. Nah, kira-kira kenapa ya kok tulisan tadi salah? Yuk kita lihat penulisan yang benarnya.
Nah, ini dia jawabannya. Yang salah itu karena dia pakai titik setelah Rp dan nggak ada koma 00 di belakangnya. Penulisan yang benar itu Rp tanpa titik, tanpa spasi, langsung ketemu angka 5000 dan wajib ditutup dengan koma 00. Jadinya Rp 5000,00. Nah, sekarang udah pada jago kan? Selain jago nulis angka, kita juga harus jadi jagoan dalam bersikap sopan loh. Waktu kita jual beli, kata-kata yang baik itu penting banget. Misalnya nih, kalau kita yang mau beli, coba deh bilang kayak gini. Pakai kata permisi dan tolong itu bikin suasana jadi enak. Nanti, penjualnya juga pasti bakal jawab dengan ramah. Dan yang paling penting, kalau sudah selesai, jangan lupa bilang terima kasih. Nah, kalau begini kan kegiatan jual belinya jadi seru dan menyenangkan buat semuanya. Sip, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Tapi ini nggak kalah seru kok. Kita akan kenalan sama yang namanya teks prosedur. Apa ya itu? Kedengarannya agak susah ya? Tenang, ini gampang banget kok. Dampaknya gini, teks prosedur itu sama aja kayak teks petunjuk. Isinya tuh langkah-langkah yang harus kita ikuti secara berurutan buat melakukan sesuatu. Kalian pasti sering lihat deh, contohnya kayak di resep masakan atau di panduan cara merakit mainan baru. Nah, biar tetap nyambung sama topik uang, kita bakal lihat contoh teks prosedur yang gunanya banyak banget, yaitu langkah-langkah untuk menabung. Hayo, siapa di sini yang suka nabung? Cara nabung yang paling kita kenal ya pastinya masukin uang ke celengan. Gampang dan bisa kita lakuin setiap hari di rumah. Tapi ada juga loh cara menabung lain yang lebih aman, yaitu di bank. Nah, coba lihat. Ini adalah contoh teks prosedur yang jelas banget. Cara menabung di bank. Langkah-langkahnya harus diikuti sesuai urutan ya, nggak boleh diacak-acak. Mulai dari siapin syarat, datang ke bank, isi formulir, kasih ke teller, sampai akhirnya kita dapat buku tabungan kita sendiri. Semuanya harus urut. Dan jangan lupa teman-teman, menabung itu manfaatnya banyak banget. Kita jadi belajar sabar dan disiplin. Terus kita punya simpanan kalau ada butuh mendadak. Dan yang paling seru, menabung itu bisa bantu kita buat wujudin impian kita. Mau beli buku, mainan, atau apapun itu. Wah, kita udah belajar banyak banget hari ini. Dari susahnya barter di zaman dulu, aturan penting nulis rupiah, sampai cara menabung buat masa depan. Nah, sekarang giliran kalian yang mikir. Coba deh, apa sih satu impian pertama yang pengen banget kalian wujudkan pakai uang tabungan kalian sendiri? Apapun impiannya, ayo mulai menabung dari sekarang ya. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya ya.